dia jadi presiden, dia presiden perempuan kedua. Wah, di itu Indonesia. Soekarno Megawati ya. Belum tentu loh. Gitu sih. Belum tentu kan? Ya belum tentu sih. Jadi presiden kan. Belum tentu jadi Maksud gua belum tentu yang kedua. Ya, Maksud gua. Oh, oke. Itu gue mau ngapain ya? Tidak tahu coba. Jadi presiden Kalau jadi presiden gimana? tuh? Apa yang mau Kalau lakukan? gue jadi presiden sih, yang paling utama yang gue mau nanya nih sama lo orang bertiga ya, kalian bertiga, misalnya nih, kalau kalian jadi presiden, Wow. itu gimana? Udah Mau poin ngapain? Kalau misalnya kita jadi presiden gitu, gua harus apa? Kalau misalnya kita jadi presiden, nggak bisa. Soalnya presiden itu cuma satu, nggak bisa kita. Oh my Tapi kan kita ini adalah god. penerus bangsa loh. Nggak harus jadi presiden cuma satu. Kalau misalnya kita harus Guru bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa dilawan ini. bener. Masih. Salah nih ya. Masih Ya, orang gue biasa. yang salah. Misalnya salah satu dari kalian nih, nasib baik lah jadi presiden. Menjadi kepala keluarga, kepala negara. Aduh ya ampun, nasib baik. Lo kalau mau mobil suka nempong-nempong ya? Belum pernah ya. Aduh. Coba Lin, kalau lo jadi presiden apa yang mau lo lakukan? Ini langsung gua nih. Ya lo pengen kayak gimana? Kalau gue jadi presiden, gue pengen menguasai media. Jadi media-media kita kan misalnya televisi. Nah, televisi itu kan sekarang yang banyak dijangkau oleh masyarakat mayoritas Indonesia ya. Mulai dari anak kecil, remaja hingga lansia lah. Semua pasti nonton TV. Nah, kalau gue jadi presiden, gue pengen memberikan edukasi di setiap media, di setiap televisi tersebut, kayak sinetron. Sinetronnya ya gue arahin seniman-seniman Indonesia untuk memberikan edukasi yang positif. Ya pokoknya gitulah. Berat banget ya. Jadi kalau lo jadi presiden, lo itu pengen punya media seluruh ya, mau swasta, mau negeri, yang online, yang offline, yang cetak, gitu kan? Terus Ya, fokusnya ke semuanya edukasi. itu gimana caranya dari tata bahasa, penampilan, berbau edukasi, Iya. kayak gitu. Termasuk berita. Termasuk berita. Justru berita yang paling formal kan. Contoh berita kriminal, gimana pendidikannya? Berita kriminal kita kalau berita itu di luar ya, berita memang benar-benar berita. Jadi kalau misalnya adanya begitu ya begitu. Gak apa-apa, berita kriminal kita Mungkin bisa aja kan ada berita kriminal misalkan anak muda mencongkel ATM, meraup uang sekitar 20 juta misalkan di ATM tersebut. Terus di bawahnya, ingat mencuri itu tidak boleh. Ya biar siapa tahu kan edukasi gitu banget. kalau berita itu kan memang udah misalnya udah bener lah, yang penting kita beritakan dengan realita. Jangan dikemas-kemas seolah-olah ini benar ternyata salah, seolah-olah salah tapi benar. Iya, makanya Jadi kalau berita, cuman edukasi yang gue maksud tadi itu kayak misal, tahu nggak sih media-media di televisi kita tontonan yang itu sebenarnya nggak cocok buat ditonton anak kecil, Iya. tapi ternyata ditonton. Nah itu maksudnya Iya. yang paling spesifik. adek gua nyanyi lagunya PUBG mana? Apa tuh? On My Way. On my way. Apa? Tuh kan, Itu tuh kurang edukasi tuh. hafalannya anak kecil kan masih tajam tuh. Iya, Kalau dikasih sesuatu yang positif kan dia menghafal juga bagus. Nah, setidaknya kan berarti dia wah bisa bahasa Inggris nih gitu, walaupun belum tahu artinya. Ya ada sisi positif Tapi negatifnya. kan anak kecil sekarang banyaknya terpengaruh film cinta-cinta. Nah, Bisa. itu. Gimana edukasinya film cinta-cinta? Gue punya temen waktu kecilnya suka ngedit cover FTV. Ah. Foto dia. Gue tahu sama siapa. Gue tahu sama siapa. Nah itu korban media, itu korban televisi. Tapi kan jadinya kreatif kak. Tapi yang kreatif sih. Setidaknya jangan cinta-cintaan lah ya. Iya, kalau kita ambil nilai kreatifnya kreatif sih pada waktu Iya. itu. Cuman kan
waktunya itu, pemikirannya itu bisa untuk yang lain sebenarnya. Jadi sebenarnya bagus. Jadi itu yang kemarin gue tonton tuh mendidik lu untuk Kok dia yang nonton? kreatif. Iya benar. Misalnya nih, Iya gimana? misalnya nih, gua ngefans sama salah satu band yang ada di Indonesia. Iya. Jangan disebut lah. Apa-apa. Ya, misal ya, itu lagunya banyak nih, satu album ada berapa kira-kira? Enggak. Ya 10 lah. 30, Ya, lo lah yang tahu kan, lo yang suka. 50, bisa sampai 100 kan. Dan itu rata-rata kebanyakan gua hafal. Rata-rata. Yang lagu dulu, yang lagu sekarang itu karena gua udah jarang dengerin, ya mungkin nggak hafal, tapi yang dulu tuh kayaknya hafal semua deh. Nah, waktu dan tenaga gua untuk menghafal lagu itu, kalau gua arahin ke menghafal Quran misalnya, Wow. itu bakal lebih positif kan sebenarnya. Jadi Bisa. kalau misalnya gue jadi presiden, gue memberi panggung para hafiz yang hafiz ya. iya misalnya begitu kan. Meskipun sekarang udah ada, cuma kalau lebih banyak lagi kan lebih sip gitu. Iya. Ya, ini dari segi misalkan untuk umat muslim. Gitu. Nanti kalau yang umat lain nggak tahu gitu ya. Nanti Ya, dipikirin nggak apa-apa. lagi lah ya. Kalau misalnya untuk misalnya tokoh agama lain, kita beri juga, kita kan demokrasi tuh. Jadwal ya. Iya, kita beri juga. Yang penting kan positif. Setiap agama kan mengajarkan hal yang positif tuh. Ya kita kasih panggung semua. Gila lo keren lo jadi presiden toleransi lo. Makanya tadi ada bintang tamu. Nah, udah kelar nih ya. Ya, kelar. Ada dalil kayak satu deh. Jadi pas baca tuh, ting. Oh iya nggak boleh kayak gitu. Mau Terus jadi gampang. kalau anak kecil nonton nih, iya ini nggak boleh nih, Iya, maling nggak boleh. Ngapain gitu? Gila. Gitu. Makanya gue tanya kalau kriminal gimana? Gitu. Ini dari Rolin satu. Kalau lu gimana? Udah dulu bang. Kalau gue jadi presiden, hal yang pengen gue lakukan itu adalah gue pengen membuka kompetisi penemuan seluruh Indonesia untuk putra putri bangsa. Penemuan yang kira-kira nilai jual dan manfaatnya itu berguna bagi siapapun orang, termasuk seluruh dunia ini. Gitu. Jadi kalau udah dapat yang terbaik, akhirnya apa? Kita promosikan untuk mencari investor. Kalau bisa investornya adalah anak bangsa sendiri. Gitu. Kedengarannya keren banget ya. Keren, gitu ya. Keluar tuh dari kepala gua. Ini lebih ke memajukan negara kita Iya, sebenarnya. benar-benar. Iya. Gimana tuh contohnya? Ya kan gue ngefans sama Habibie gitu kan. Misal Hmm. contoh dah, gue habis pindahan rumah ini ceritanya. TV gue masih TV tabung. Gue mikir coba kalau TV ini nggak gede gini gitu, simple cuma bisa ditaruh di dompet misalkan kan. Alangkah gampang ya pindahan gitu kan. Nggak perlu sewa mobil apa, bak segala macam, angkat-angkat, butuh tenaga nggak kan. Kalau misalnya punya TV yang kayak hologram itu tinggal pencet twing langsung gitu kan. Oh iya. Berarti lo mau TV hologram gitu ya? Tapi kita bawa remote-nya aja. TV-nya sekecil ini nih, remote gede juga. Ya, jadi kan ini kan contoh berguna. Belum ada kan penemuannya kan belum ada. Seluruh negara kalau lihat ini gimana? Wah tertarik bener ya. Tertarik. Pasti ikutan Nonton beli. bola gitu Iya. kan, lo hologramnya gede Nah, gitu. made in Indonesia, ya kan? Misalkan mereknya adalah apa ya? Mereknya adalah Ini ada. mereknya adalah Mafio. Oksiga. Apa itu? Esiga. Tiga. Oh gitu, pokoknya gitu lah. Ada E-nya. Favorite. Ya, Oke, contoh kayak contoh gitu. lah ya. Jadi kan bagi ekonomi bangsa jelas naik dong. Pasti. Ekspor naik. Ya. Bikin pabrik-pabrik di setiap daerah akhirnya kan. Menciptakan lapangan Setiap kerja daerah, juga setiap ya. negara. Bisa menciptakan lapangan kerja. Karena kita punya sarjana teknik tuh banyak loh. Banyak. Gitu. Banyak, kenapa enggak? Kenapa nggak disuruh buat TV aja? Buat TV. Nggak TV doang. Apa kalau kita langsung berkarya gitu, jangan cuma Iya. kerja gitu kan. Iya kan kita teknik elektro banyak, teknik mesin banyak. Kenapa nggak coba buat hal yang sama tapi made in Indonesia? Cakep tuh. Tuh. Habis itu impor Membuka satu kan. perusahaan mencari orang baru ya, buka perusahaan baru ya. Dan kalau misalnya pekerja kita dari Indonesia udah mencukupi, kita impor dari negara lain untuk bekerja gitu. Bisa impor tenaga Jadi kerja. kita nggak mengekspor sumber daya manusia kita, tapi kita butuh negara lain untuk masuk. Masuk. Undang. Jadi kota-kota akhirnya banyak tuh. Kayak Lampung baru 2 kota ya? Lampung baru 2 kota, Lampung dan Metro. Nanti kalau misalkan ada kan
ada pabrik di sini akhirnya kotanya naik. Lampung juga 3 kota dong. Satunya kota bumi. Iya. Iya. Di Lampung ada kota lagi aja kota baru. Nah, Ada lagi. Ada kotanya. Karolin. Tadi udah tuh Karolin, Bang Edi. wah. Gimana? Gimana? Wih keren. Belum ya? Kalau gua lebih apa ya? Kalau gua jadi presiden gua mau fokus membuka lapangan pekerjaan. Gua mau mengurangi pengangguran dan kriminal. Dan gua setuju yang lu itu bang, kalau lu jadi presiden membuat kompetisi ilmuannya kan, itu gua setuju bener itu. Kalau misal gua yang jadi presiden ini, Nggak, jadi lu pengen kayak gue tuh kayak apa sendiri. Ini aja dia jadi wakil lah gitu ya. Ada nih. nah, kalau misal gua jadi presiden kan kita nggak tahu sih rezeki ya kan. Iya. Yang nama nasi manusia kan. Benar sekali. Selidiki jadi presiden. Sulit dikit. Sulit dikit. Enak banget jadi presiden. Bisa kan apa kata Bang Edi pengumuman pas bener kan dengan program misalnya gue bisa program membuka lapangan pekerjaan teruntuk warga Indonesia tapi mengurangi pengangguran dan kriminal. Gitu aja. Karena kriminal yang lebih bahaya sih. Kalau menurut gue di Indonesia kriminal lebih banyak. Caranya gimana? Membuka lapangan pekerjaan. Enggak, yang kriminal deh, ngurangin gimana? Gara-gara nggak punya kerjaan gitu. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih orang tuh nggak bakal melakukan kejahatan. Kalau Banyak duit. kalau dia nggak pakai Gue pengen ngomong ekonomi, Joker Squad. Orang mereka tersakiti ya. Oh itu mah. kalau menurut gua mereka itu melakukan kriminal tuh bukan mau mereka juga sebenarnya, karena faktor ekonomi biasanya. Iya. benar. Mau nggak mau, Iya, mau makan Dan nggak ada itu duit, juga gitu menurut kan. gue sih itu faktor edukasi juga sih. iya. Dimana kita melihat seorang film nih, ini mafia, bener-bener mafia yang jahat nih, tapi kita angkat sebagai peran utama. Jadi kita menjadi ngefans sama misalnya aktor-aktor yang sebenarnya nggak baik, tapi diangkat menjadi aktor utama. Tapi tahu nggak bayangannya apa misalnya? Misal film India nih, gue kan dulu pernah nonton film India. Ya. Itu orang yang misalnya bapaknya itu dulu pernah hutang di bank dan itu ditembak mati sama penagih hutangnya. Terus anaknya 2 kembar nih. Dia tumbuh besar menjadi seorang mafia, dia dendam sama orang itu. Jadi kan seolah-olah itu pembenaran bagi orang yang berbalas dendam nih. Oh ini karena dulu pernah disakiti, dendam nih, nggak apa-apa nih. Pelampiasan dan seolah-olah itu mengangkat peran utama. Jadi itu benar. Itu mencontohkan ke warga kita yang menonton hal yang seperti itu wajar. Kriminal wajar kalau disakiti. Kayak Joker juga tuh. Iya. Itu mengedukasi juga. Pendapat. Ya, kalau jadi kalau misalkan lo bahas pendidikan, sebenarnya kalau misalnya bahas film atau tayangan media, Iya. kan harus ada klasifikasi umur. Jadi nggak semua umur bisa nonton. Kayak Joker itu ada batas umurnya sebenarnya gitu. Tapi ya sayangnya ditonton Tapi- semua orang. Sayangnya di lapangan memang masuk aja di bioskop. Memang di TV tidak layak, tapi kan di bioskop kita nggak tahu gitu kan. Nah sebenarnya itu pencegahan gimana caranya nggak semua umur bisa nonton, ada klasifikasinya gitu. Karena di film Joker nggak mesti endingnya hasilnya jelek, ada juga Benar sisi sih. positifnya. Jadi kita Iya. tahu misalkan keadaan dunia itu kayak apa. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi ada sebenarnya ya kalau bicara media ada edukasi, bener, gue setuju. Cuman sesuai dengan umur juga. Tuh. Benar juga. Kalau semua disukain ada yang nggak nyambung, ada yang nyambung gimana? Ada yang ngerti gimana? Itu kita, media. kita pasti juga klasifikasi umur juga perlu penting. Kita nih edukasi untuk umur berapa, ini yang lebih tua lagi, lebih Iya. tua lagi. Jadi kalau misalkan lu ibaratin film media yang lu ceritain tadi, ketika kita nonton, kita udah paham. Coba yang nonton dari ah, anak kecil jelas. Yang nonton, ya itu tadi nggak ada Enggak, lo dulu klasifikasi nonton, umur. lo nonton umur berapa? Gua udah bisa berpikir dewasa lah kalau pas nonton itu. Jadi gua nggak. Walaupun nggak dewasa. Gue pernah ngeliat dia nonton di sini di radio nonton film, tiba-tiba
Itu mainan, itu bercanda, bukan Pengaruh nggak ya? itu bercanda, bukan karena terpengaruh. Cuma kan biar lucu aja. Kalau lucu beda sama itu serius gitu kan. Iya, kehidupan Caroline tuh kayak gitu loh kak. Sambil berhayal menjadi seorang. Lalu nonton apa kayak gitu? Ya nggak tahu tuh judulnya apa. Baik, film action. Action. Lalu gimana Molly? Kalau gua, aduh, Tanya lah. gue Kalau nanya. presiden kayak gimana? Kalau gue, Kalau dia jadi presiden, dia presiden perempuan kedua wah, di itu Indonesia. sama Megawati ya. Belum tentu loh. Gitu sih. Belum tentu kan? Ya belum tentu sih. Jadi presiden. Ya gue juga belum tentu jadi Maksudnya belum tentu yang kedua. Ya, Maksud belum. gua. Oh, oke. Itu gue mau ngapain ya? Nggak tahu coba. Jadi presiden Kalau jadi tuh, presiden Bang. gimana? Gimana tuh? Apa yang mulai Kalau gue jadi presiden sih, yang paling utama yang gue lihat apa ya? Awas yang pilih pondok gue nih. Coba gimana menurut lo? Kalau lo jadi presiden kayak gimana? Gue ngambil ngida kamu orang tiga aja lah, satu edukasi kan. Bisa lah. Kalau jadi diri sendiri, kalau mau disatuin boleh. Kayak gitu. Berarti lo jadi presiden, kita ajudan ya dong. Iya. Penasehat. Bisa lah. Gak bisa, gak Nggak bisa. bisa, kan? Gue berdiri sendiri lah, gila. Gimana motivasi lo Nita? Gue kalau jadi presiden ya, gue fokusin ke petani deh. Kan kita ini Indonesia negara agraris. Tapi sayangnya, apa nih yang mau gue omongin? Tapi sayang ya sawah jadi perubahan gitu. Nah, benar. Ya gitu ya. Gue takut nih ngomong kayak gini. Nggak apa-apa. Kalau gue sih ningkatin petaninya. Petani di Indonesia ini lebih banyak ke orang tua yang mau ngehidupin kehidupan keluarganya kan. Ya. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau anak-anak muda di Indonesia itu malah jadi petani. Jadi ide-ide pemuda Indonesia itu kan kreatif tuh. Mereka itu bisa menciptakan alat gitu kan. Terus juga tumbuhan-tumbuhannya gimana gitu. So Lewat media yang gue dikasih. edukasi Lewat penemuan. Kalau keren banget ketiga ini. Iya, karena Jepang itu kan kalau bicara petani itu profesi yang luar biasa. Yes. Bisa dibilang profesi paling penting selain dari buruh gitu kan. Buruh kan dihargai banget di Jepang. Nah, keduanya mungkin ya petani, nggak tahu kedua ketiga atau sama. Ada anggap aja lah kedua itu petani Gitu. Karena teknologinya luar biasa. Ada yang pakai drone nyiram. Nah bener, Ada gue mau pakai kayak gitu tuh. mesin bajak, tinggal pencet bolak-balik udah kelar. Nanamnya mesin juga, nyambutnya mesin juga. Bahkan ada yang nanam di gedung Tuh, keren bertingkat. banget. Bayang. Kayak gitulah Semua kita teknologi ya. punya tanah kadang-kadang rumput liar yang numpuk. Drone cuma untuk buat video udah gitu doang. Gitu. Gue tuh maunya gitu kayak Nah. presiden ya. Mungkin lewat media kan jadi mengedukasi gimana caranya petani itu bukan soal cangkol, bukan soal pupuk kayak gitu kan. Tapi soal gimana caranya menciptakan makanan untuk anak bangsa. Bagus. Iya. Gak ada petani gimana coy? Makan apa kita? Apa? Masa mau beli di luar gitu kan? Sementara kita nanam aja tokat jadi batu, tokat jadi tokat kali jadi tanaman gitu kan. Supaya kita orang mau impor kan. Iya bener. Bener kan gua? Udah lah bener lah kita berempat lah. Oke, sekarang kita melompat ke bawah. Setelah presiden, gimana? Kita kan di Lampung nih. Kita berada di Lampung guys. Kalau misalkan jadi gubernur Lampung,